Aku mau ngajak kamu melakukan sebuah eksperimen berpikir. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Bayangin sekarang adalah tahun 1726. Gak ada pesawat, gak ada mobil, gak ada internet, gak ada smartphone dan gak ada listrik. Kamu hidup seperti manusia biasa pada zaman itu. Lalu aku datang. Aku duduk di depan kamu dan aku bilang, aku berasal dari masa depan. Kamu mungkin langsung ketawa ya. Tapi anggap deh kamu mau dengerin aku. Lalu aku bilang, suatu hari nanti manusia akan membuat benda dari logam. Benda itu beratnya ratusan ton, lebih berat daripada puluhan gajah. Tapi benda itu akan terbang. Bukan sebentar, tapi berjam-jam. Bahkan bisa membawa ratusan manusia. Bahkan melintasi samudra. Apa yang akan kamu pikir? Kemungkinan besar kamu akan bilang, itu mah mustahil. Dan jujur aja aku gak akan nyalahin kamu. Karena dari semua pengalaman hidup kamu saat itu, gak ada satupun bukti bahwa hal seperti itu mungkin terjadi. Gak ada contoh, gak ada referensi, gak ada ilmuwan yang bisa menunjukkan pesawat kepada kamu. Jadi kesimpulan kamu masuk akal. Tapi ternyata kamu salah. Bukan karena kamu gak tahu, bukan karena kamu gak pinter, tapi karena pengetahuan kamu belum lengkap. Dan ini menarik. Karena hampir semua manusia percaya mereka akan mengenali kebenaran ketika mereka melihatnya. Padahal sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Seringkali manusia nolak kebenaran terlebih dahulu. Bukan karena kebenaran itu salah, tapi karena kebenaran itu datang lebih dulu daripada pemahaman kita. Berapa banyak hal yang pernah kita anggap mustahil. Yuk kita lihat sejarah. Bukan opini, bukan spiritualitas, bukan teori, tapi sejarah. Ada masa ketika manusia percaya bumi adalah pusat alam semesta. Masuk akal. Kalau kamu ngelihat langit, matahari gerak, bulan gerak, bintang bergerak, dan kamu diam. Tentu aja terlihat seolah semuanya berputar mengelilingi kamu. Lalu datang orang-orang yang bilang, enggak, kita yang bergerak. Dan mereka dianggap gila. Ditolak, diejek, diserang. Bukan karena mereka salah, tapi karena ide itu terlalu jauh di depan zamannya. Kemudian listrik. Bayangin jelasin listrik kepada seseorang 500 tahun yang lalu. Kamu bisa nyalain sebuah ruangan tanpa api. Kamu bisa ngomong dengan orang ribuan kilometer jauhnya. Kamu bisa melihat gambar bergerak dari negara lain. Kedengarannya kayak sihir, magic. Tapi sekarang itu kehidupan sehari-hari. Lalu internet. Bayangin ngejelasin Instagram kepada seseorang di tahun 1800. Kamu bisa motret makanan, mengirimkan itu ke jutaan orang dalam hitungan detik. Dan orang-orang yang bahkan gak kenal kamu bisa ngelihatnya. Mereka mungkin nganggep kamu gak waras. Padahal hari ini anak SD aja melakukan itu setiap hari. Kesalahan berpikir yang sama terjadi berulang kali. Ada pola yang sangat menarik dalam sejarah manusia. Pola ini muncul lagi dan lagi. Kita cenderung percaya bahwa apa yang kita ketahui hari ini adalah gambaran lengkap tentang kenyataan. Padahal enggak.
Apa yang kita tahu hari ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang mungkin ada. Bayangin seekor ikan. Lahir di laut, hidup di laut, mati di laut. Menurut ikan itu, lautan adalah seluruh dunia. Dia gak salah, tapi dia juga gak lengkap. Karena ada gunung, ada awan, ada hutan, ada planet, ada galaksi yang gak pernah dia lihat. Dan kadang ini yang bikin aku bertanya-tanya. Gimana kalau manusia juga seperti itu? Gimana kalau apa yang kita pahami saat ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar? Masalahnya bukannya gak ada. Masalahnya adalah kita belum punya alat ukur. Ini bagian yang menarik. Dulu manusia gak tahu bakteri itu ada. Bukan karena bakteri itu emang beneran gak ada, tapi karena mikroskop belum ditemukan. Dulu manusia gak tahu gelombang radio itu ada, bukan karena gelombang radio gak ada, tapi karena alat ukurnya belum ada. Dulu manusia gak tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari triliunan sel, karena mereka gak bisa ngelihatnya. Dan ini adalah pelajaran besar. Ketika sesuatu gak bisa diukur, manusia sering menganggap sesuatu itu gak ada. Padahal bisa jadi alat ukurnya yang belum cukup canggih. Sekarang mari kita bicara tentang energi. Disinilah aku mulai penasaran. Karena ada banyak pengalaman manusia yang nyata, tapi sulit dijelaskan. Misalnya ini. Pernah gak kamu masuk ke suatu ruangan dan langsung ngerasa gak nyaman? Gak ada apa-apa, gak ada yang teriak, gak ada yang marah, gak ada ancaman. Tapi tubuh kamu bilang ada sesuatu yang gak beres. Atau sebaliknya, kamu ketemu seseorang dan setelah 5 menit bicara sama dia, kamu ngerasa lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Lebih jadi diri kamu sendiri. Kenapa? Apa yang sebenarnya sedang kamu rasain? Menariknya, hampir semua orang pernah ngalamin ini, bahkan orang yang paling logis sekalipun. Ini yang jarang dibahas. Kita menganggap kita mengalami hidup melalui pikiran, padahal sebagian besar hidup kita dialami melalui tubuh. Tubuh membaca nada suara, ekspresi wajah, gerakan mata, postur tubuh, ketegangan, ancaman. Jauh sebelum pikiran sadar menyadarinya. Makanya kadang kita bilang, aku gak tahu kenapa, tapi rasanya ada yang aneh. Atau aku gak tahu kenapa, tapi aku percaya sama orang ini. Tubuh menangkap sesuatu sebelum logika mengejarnya. Sekarang kita bahas kenapa orang yang sama bisa mengubah ruangan. Pernah gak kamu perhatiin? Ada orang masuk ke dalam suatu ruangan dan suasana berubah. Belum ngomong apa-apa, belum melakukan apa-apa, tapi suasana berubah. Ada orang yang bikin semua orang tegang. Ada orang yang bikin semua orang rileks. Ada orang yang bikin semua orang ngerasa diterima. Kenapa? Kalau manusia hanyalah kata-kata, seharusnya itu gak terjadi. Tapi kenyataannya terjadi setiap hari. Mungkin energi bukan sesuatu yang mistis. Mungkin masalahnya ada pada kata energi. Karena begitu mendengar kata itu, banyak orang langsung ngebayangin hal-hal yang ekstrim. Padahal mungkin yang kita lagi bicarain adalah jauh lebih sederhana. Mungkin energi adalah akumulasi dari keadaan saraf kita, emosi kita, pikiran kita, kehadiran kita, dan gimana tubuh orang lain merespon semua itu. Mungkin kita belum punya bahasa yang sempurna untuk ngejelasinnya,
Sama seperti orang 300 tahun lalu belum punya bahasa untuk jelasin wifi. Tapi ketidakmampuan menjelaskan sesuatu nggak otomatis membuatnya nggak ada. Dan mungkin ini pembelajaran terbesarnya. Bahwa kerendahan hati intelektual jauh lebih penting daripada merasa paling tahu. Karena setiap generasi percaya mereka udah memahami dunia. Lalu generasi berikutnya menemukan bahwa mereka hanya memahami sebagian kecilnya. Dan mungkin 300 tahun dari sekarang, manusia akan melihat kita seperti kita ngelihat manusia 300 tahun yang lalu. Mereka akan bilang, lucu ya, mereka dulu belum ngerti ini. Dulu mereka nganggap ini gak mungkin. Dulu mereka nganggap ini gak nyata. Sama seperti kita sekarang ngelihat pesawat. Jadi apakah energi itu nyata? Aku gak tahu seluruh jawabannya dan mungkin belum ada seorang pun yang tahu seluruh jawabannya. Tapi aku tahu satu hal, sepanjang sejarah manusia berkali-kali salah karena menganggap apa yang gak bisa dijelaskan hari ini berarti gak ada. Dan sejarah berkali-kali membuktikan bahwa kenyataan jauh lebih besar daripada pemahaman manusia pada zamannya. Jadi mungkin ketika kita bicara tentang energi, tentang kesadaran, tentang hubungan antara pikiran, tubuh, dan emosi, pertanyaan terbaik bukan apakah itu nyata, tapi apakah aku cukup rendah hati untuk mengakui bahwa mungkin masih banyak yang belum aku ketahui. Karena 300 tahun yang lalu pesawat terdengar gila, hari ini kita tidur di dalamnya. Dan siapa tahu, hal-hal yang hari ini masih kita perdebatkan, suatu hari akan terasa sama normalnya.